Di awal film, kita diperkenalkan pada seorang polisi Texas bernama Alex yang saat ini dia tengah membunuh seorang perompak yang 2 hari lalu kabur ke sini ke perbatasan Amerika dan Meksiko, di mana Alex yang kerap dikenal dengan julukan Ranger ini datang ke sini sendiri untuk mencarinya, dan tak lama akhirnya ia menemukan si pelaku yang tengah tertidur untuk kemudian diambillah senjatanya secara diam-diam. Lalu mulailah dia untuk mengintimidasi si pelaku dengan cara yang cukup tenang, yang itu membuat si pelaku cukup kagum serta terheran-heran sampai akhirnya pasrah dan tak melakukan perlawanan sedikit pun untuk dibawa ke penjara. Di mana saat akan membawa si pelaku balik lagi ke Amerika, secara mengejutkan tiba-tiba Alex mendapat laporan bahwa ada sekelompok perompak bank yang saat ini kabur ke sini dengan adanya polisi Meksiko dan Amerika yang terus mengejarnya dari belakang. Yang oleh karena para perompak ini telah banyak melukai polisi Amerika waktu beraksi di bank tersebut, Alex pun memutuskan untuk menghabisi mereka semua. Dan inilah pimpinan perompak bank yang dimaksud. Dia bernama Declan tapi gak pakai Rice. Dan diketahui Declan dan kawan-kawannya ini juga adalah teroris yang dalam waktu dekat ini mereka berencana akan mengebom London. Shane, if you're there. Dan disinilah kita akan mengetahui alasan kenapa kok Alex ini dijuluki Ranger oleh orang-orang, yang mana ternyata julukan Ranger tersebut mengarah pada kemampuan menembaknya yang dengan jarak 6 mil lebih Alex mampu tepat sasaran. Dan itu dibuktikan ketika ia mampu membuat para perompak mati satu persatu dengan hanya menyisakan satu bosnya saja, yaitu Declan yang akhirnya tertangkap juga. Esoknya seorang intelijen dari Inggris bernama Nona Smith datang untuk menjelaskan siapa Declan yang sebenarnya, dan Alex diminta untuk mengeluarkan Declan untuk diserahkan kepadanya, sebab Declan ini merupakan penjahat yang paling dicari oleh pemerintah Inggris. Dan demi kebaikan bersama, Alex pun setuju. Lalu pergilah dia untuk ke penjara Meksiko untuk membawa Declan keluar, yang untungnya proses ini tak dipersulit sama sekali oleh polisi Meksiko. Tapi ketika dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak mobil besar yang ternyata itu adalah anak buah Declan yang diketahui bernama Oleg. Yang sialnya rekan Alex harus tewas dibunuh oleh dirinya dan para pasukannya, dan Alex pun cukup dibuat kesulitan sampai hampir mati karena terus-menerus ditembaki. Ya, meskipun Alex juga sebenarnya sih berhasil menembaki semua anak buahnya Oleg, yang untungnya Alex nggak sampai mati beneran sebab bala bantuan datang, yang endingnya membuat Declan memutuskan kabur untuk kemudian ia akan pergi ke London setelah ini. Singkat cerita, setelah luka Alex sembuh pasca terkena tembakan waktu itu, Nona Smith pun kembali datang dan meminta agar Alex mau ikut dengannya ke London, di mana Alex yang semula menolak karena kecewa temannya tewas pun akhirnya mau setuju untuk ikut. Lantas berangkatlah mereka, dan setelah sampai Alex diperkenalkan dengan atasannya Nona Smith yang kita panggil saja dia Pak John. Dan di sini Pak John menjelaskan semua aturan yang gak boleh dilanggar oleh Alex, yang intinya Alex ini dilarang bertindak tanpa persetujuan pihak Inggris terlebih dahulu. Nah, disinilah Declan sekarang. Declan sendiri tengah berada di rumah salah seorang pemimpin mafia kaya bernama Angel, yang tujuan dia ke sini adalah untuk meminta bantuan serta uang serta pasukan guna menyempurnakan misi pengebomannya tersebut. Yang tapi oleh karena permohonannya langsung ditolak oleh Angel, Declan pun langsung pergi saat itu juga. Yang di sisi lainnya, mereka berdua baru saja mendapatkan informasi tentang Angel yang ternyata merupakan mantan dari kelompoknya Declan yang dulu. Yang tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung mendatangi si Angel guna mendapatkan informasi tentang di mana Declan saat ini berada. I know what you want, Smith. I want money. Cash money. When you find Oleg, checked in 2 days. Setelah bernegosiasi, lalu Angel pada akhirnya mau juga untuk memberikan tentang di mana saat ini Declan berada. Meskipun yang dikasih tahu adalah alamatnya si Oleg, Angel pun mengatakan Declan tak akan berada jauh-jauh darinya. Dan begitu sampai ke atas, lalu dengan cepat menggeledah satu persatu kamar di alamatnya si Oleg ini, Nona Smith pun akhirnya berhasil menemukan keberadaannya. Dan yang terjadi selanjutnya,
Terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua yang membuat Alex mengalami luka-luka di bagian wajah yang pada akhirnya malah membuat Oleg berhasil kabur setelah adanya ancaman dari Nona Smith hingga gagal misi penangkapan yang berujung pada dimarahinya mereka oleh atasannya yaitu si John. Nah, di sisi lain lebih tepatnya di sebuah lab milik salah seorang profesor yang biasa membuat uranium yang dapat digunakan untuk membuat nuklir, terlihat di situ Declan dan Oleg tengah bernegosiasi untuk membeli uranium yang niatnya akan mereka gunakan untuk membuat sebuah nuklir yang entah terlalu polos atau bagaimana. Kok bisa-bisanya si profesor ini bernegosiasi sama orang kayak mereka sendirian, sehingga ketika mereka melihat adanya peluang emas seperti itu, ya inilah yang dilakukan mereka. Kembali ke mereka berdua, setelah berhasil melacak Declan melalui ponsel Oleg yang didapat dari penginapannya. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba Oleg muncul dengan beberapa orang pasukannya, dan Oleg saat itu langsung menodongkan senjatanya yang tapi saat itu Nona Smith langsung menyadarinya, dan terjadilah baku tembak di antara mereka, yang meskipun Oleg terkena beberapa tembakan, sayangnya Nona Smith juga terkena, hingga Alex pun terpaksa membawa Nona Smith kabur dulu. Lalu setelah aman, Alex pun langsung mengobati lukanya terlebih dahulu. Barulah setelah baikan, mereka segera pergi untuk mencoba menangkap Oleg kembali. Dan setelah sampai di lokasi, tapi di situ nggak ada orang sama sekali. Barulah tak lama Oleg muncul bersama anak buahnya. Lantas yang terjadi selanjutnya, aksi baku tembak pun tak dapat terhindarkan lagi. Have you stopped shooting my men? Setelah membuat Nona Smith pingsan, dengan gagah beraninya Oleg pun menantang Alex bertarung dengan tangan kosong, dan Alex tentu saja setuju, dan terjadilah baku hantam yang cukup sengit yang membuat keduanya saling serang hingga mengalami luka-luka di sekujur tubuh apalagi mukanya. Dan setelah Oleg lagi-lagi berhasil kabur, lalu ada satu anak buahnya yang masih hidup dan berhasil ditangkap. Disitulah mereka mendapat kesempatan untuk bisa menginterogasinya, yang tapi sayangnya si anak buah ternyata sudah dipasangi bom di seluruh tubuhnya. Sehingga saat itu juga sebelum anak buah tersebut membuka semuanya, Declan pun tanpa buang-buang waktu, tanpa ampun, tanpa aba-aba sedikit pun, saat itu juga langsung meledakkan bom tersebut di tubuhnya. Dengan sedikit informasi yang didapat dari si anak buah tadi, akhirnya didapatlah lokasi pasti di mana Declan saat ini meracik peledak dan membuat nuklirnya, di mana tanpa buang-buang waktu semua lini pun dipersiapkan guna menghancurkan markas sekaligus orang-orang yang membuat nuklirnya juga. Mereka berdua juga diperingatkan agar jangan masuk ke dalam karena polisi akan membunuh semuanya sekaligus tanpa ada yang tersisa. Dan tapi cara polisi itu ditolak Nona Smith yang memutuskan tetap masuk ke dalam lalu berpencar. Lalu setelah berkeliling, Alex akhirnya harus berhadapan lagi dengan Oleg, dan kali ini Alex tak akan membiarkan Oleg lari lagi, dan meskipun sangat-sangat kesulitan, Alex pun pada akhirnya mampu menang juga dan memastikan bahwa kali ini si Oleg benar-benar tewas. Dan setelah roket launcher diluncurkan yang membuat semua ilmuwan Declan tewas saat itu juga, rupanya Declan berhasil selamat karena bersembunyi di tempat yang cukup aman. Yang selanjutnya giliran mereka yang coba untuk menangkapnya, yang tapi elahnya lagi-lagi Declan berhasil mengecoh dengan berpura-pura menyerah padahal sudah mempersiapkan bom asap untuk kabur. Dan Anda tahu kemana Declan akan kabur setelah ini? Ya, jawabannya adalah Meksiko, tepatnya di perbatasan sama seperti yang ada di awal-awal scene tadi. Setelah semua kekacauan di London ini berakhir, karena misi ini dianggap berhasil, Alex pun mendapat penghargaan serta beberapa uang untuk ongkos pulang. Dan setelah berpisah dengan Nona Smith, lalu sampailah dia kembali di Amerika. Esoknya ia pun langsung mencari Declan kembali di wilayah Meksiko perbatasan. Dan di situ ia akhirnya menemukan Declan dengan beberapa orang yang sudah siap dengan senjatanya. Dan yang terjadi selanjutnya, nah, setelah semuanya berakhir, Declan pun akhirnya dibawa ke penjara Amerika dengan santainya. Dan selanjutnya setelah itu film pun
Adios, Ranger! Tamat.